Shalom umat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersatu sejenak. Untuk lagu pembukaan, mari kita bernyanyi dari PKJ 282, bait pertama dan keempat. Tuhan tolonglah, bangunkan iman. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Umat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami dari setiap nafas kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk hari yang baru yang telah Kau berikan kami kembali tiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk pekerjaan, kami bersyukur untuk keluarga yang kami miliki saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Biar ajarlah kami untuk selalu bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan yang mau ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang suka menyedihkan, mendukakan Engkau ya Bapa. Biarlah kami bisa mengikuti segala perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup di jalan lurus yang sudah Engkau tunjukkan ya Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mau pimpin dan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah ketika Tuhan tertidur. Nah, saudara-saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia punya kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga stamina kita dan membuat tubuh kita tetap sehat, segar, dan dapat melakukan segala aktivitas dengan baik adalah dengan tidur. Bahkan menurut ahli kesehatan, waktu tidur pun diatur sekian jam setiap orang membutuhkan
waktu untuk tidur sehingga badan atau tubuh betul-betul merasa fit dan segar untuk melakukan segala tugas dan aktivitasnya. Bahkan juga dikatakan bahwa tidak boleh tidur di jam-jam atau di waktu-waktu yang sudah ditentukan karena akan mengganggu metabolisme tubuh. Misalnya ketika waktu tengah malam menjelang pagi tidak boleh tidur, atau jam-jam tertentu yang orang tidak boleh begadang dan waktunya untuk tidur. Tetapi bagaimana dengan mereka yang bekerja menjaga keamanan malam hari dan harus begadang? Apakah mereka sangat membutuhkan tidur di saat itu? Oleh karena itu biasanya maka ada waktu di mana mereka mengganti waktu istirahat mereka dan mereka mempergunakannya untuk tidur sebaik-baiknya, walaupun memang bisa dikatakan jam tidurnya tidak sesuai dengan waktu yang diperlukan. Nah, selain daripada itu, Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang tertidur atau kita tertidur atau kita sedang tidur, maka kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sekitar kita, karena kita memang berada dalam kondisi dan situasi di mana kita tertidur, dan kita akan merasa sangat senang sekali kalau kita tidur dengan nyenyak. Dan mengantuk biasanya membuat kita bisa tertidur, bahkan kalau ngantuknya sudah cukup berat, maka dimanapun kita bisa tertidur, bisa mengambil kesempatan untuk tidur. Saya ingat seorang teman ketika begitu mengantuknya maka bisa tidur dalam kondisi atau posisi berdiri. Sementara biasanya kita kalau tidur tidurnya berbaring atau tergeletak di sebuah tempat, dan akan sangat menyenangkan sekali, atau biasanya kita memilih di tempat yang empuk, yang nyaman, kasur yang tebal dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal tidur, maka di dalam bacaan kita pun juga diceritakan bahwa Yesus tertidur di atas perahu ketika menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan tentu saja hal ini mungkin membuat kita berpikir kenapa ini diceritakan di dalam kisah ini, karena sebenarnya kita tahu bahwa Yesus pun kita yakin dan percaya ia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan ketika kita berbicara tentang 100% manusia, maka ditunjukkan atau disitulah nampak bahwa Yesus tertidur, dan itu kebutuhan manusia yang mendasar. Dan kita tahu bahwa sebelumnya Yesus memang begitu kerja keras, begitu berusaha sedemikian rupa melakukan pekerjaannya, mengajar dari satu tempat ke tempat lain, dan ketika ia hendak pergi ke tempat lain dan harus menyeberang danau lalu menggunakan perahu, maka ia meminta para muridnya untuk menyeberangkan perahu, dan disitulah ketika ia berada di dalam perahu maka ia tertidur. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah ketika Yesus tertidur maka terjadilah angin badai dan yang menerpa perahu tersebut, dan para penumpang, yaitu para murid, merasa khawatir dan takut ketika badai menerpa perahu mereka, dan mereka merasa akan perahunya terbalik, dan itulah yang kemudian membuat mereka berteriak dan membangunkan Yesus pada saat Yesus sedang tidur. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang sangat menarik sekali, yaitu ketika Yesus bangun lalu ia memarahi para murid ketika Yesus tahu bahwa para murid tidak percaya dengan apa yang terjadi, bahwa mereka tidak akan tenggelam. Sementara kita tahu bahwa para murid adalah para nelayan yang bekerja di laut, yang tahu tentang cuaca, kondisi dan keadaan di perairan dan di sekitarnya, tetapi dengan kondisi begitu mereka juga masih merasa takut. Nah, ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa
para murid masih kurang percaya sekalipun Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Walaupun Yesus tidur, ketika Yesus tertidur. Dan ini juga yang menunjukkan kepada kita semua bahwa sebenarnya iman percaya para murid pun masih terlalu kecil, dan mereka tidak percaya bahwa pergumulan, persoalan atau tantangan badai yang mereka hadapi sebenarnya dapat mereka tangani sendiri, dan mereka bisa berusaha sedemikian rupa dengan segala kemampuan, keahlian yang sudah mereka miliki selama ini, yang menjadi latar belakang mereka sebagai seorang nelayan. Tetapi sekali lagi pada saat itu nampak bahwa para murid sangat tidak percaya akan keyakinan mereka bahwa sekalipun Yesus tertidur, sesungguhnya Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga mengingatkan kepada kita. Kita katakan bahwa kita percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati dan yakin. Tetapi kadang-kadang kita menjadi kurang yakin dengan segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, walaupun sebenarnya kita sanggup dan mampu. Kita merasa kecil di hadapan persoalan dan pergumulan itu. Dan disitulah kita diuji iman percaya kita. Walaupun kita tahu bahwa Yesus ada bersama dengan kita menempatkan Yesus di dalam hidup kita, dimanapun kita berada, tetapi sekali lagi seringkali kita merasa tidak merasakan kehadiran Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan Tuhan sedang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita lebih fokus pada ketakutan, pada penderitaan, pada persoalan yang kita hadapi. Kita tidak berfokus pada Tuhan yang sedang menguji iman kita. Biarlah ini senantiasa mengingatkan kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini, kita tetap yakin bahwa Yesus tidak pernah tertidur di dalam kehidupan kita. Ia selalu menolong dan menyertai kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi ini, marilah kita datang kepada Tuhan, mohon ampunilah atas segala dosa-dosa kami, supaya kami boleh layak menerima anugerah-Mu ya Bapa. Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk pemerintah supaya dapat mengendalikan COVID ini, supaya COVID ini dapat diatasi penyebarannya dan segera tuntas. Dan juga supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti dulu dan perekonomian pun dapat pulih kembali. Kami juga berdoa ya Bapak, akhir-akhir ini timbul penyakit baru, yaitu penyakit hepatitis yang mana banyak menyerang anak-anak, sehingga membuat orang tua menjadi khawatir dan ketakutan. Bapak, tolonglah kami dan pemerintah kami untuk dapat mengatasinya, supaya penyakit hepatitis ini jangan sampai merebah kemana-mana. Bapak, juga kami berdoa untuk bangsa kami dalam mempersiapkan menyambut new normal ini, untuk kami tetap mengikuti prokes kesehatan. Bapak, doa ini kami panjatkan atas nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kabulkanlah doa kami ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengakhiri doa keluarga pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu
pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Jangan takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Biarlah kita selalu diingatkan ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan, persoalan, dan beban berat. Bahkan juga ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar dan menolong kita, maka sesungguhnya Tuhan sedang menguji iman dan kepercayaan kita. Apakah kita senantiasa berharap dan bersandar kepadanya, sehingga kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Tinggal kita mau menunggu Tuhan berkehendak atau bekerja di dalam kehidupan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan biarlah kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memakai kita untuk menjadi alat dan saluran berkat-Nya. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bila